Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di pertemuan ke-3 e-Bisnis dengan materi infrastruktur. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai infrastruktur e-Bisnis serta lingkungan model bisnis digital. Topik ini sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa sistem informasi, karena hampir seluruh organisasi modern saat ini telah memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Di era transformasi digital, perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan proses bisnis konvensional. Hampir semua aktivitas bisnis telah terhubung dengan sistem berbasis internet. Mulai dari proses pemasaran, transaksi penjualan, manajemen pelanggan, hingga layanan purna jual, kini banyak dilakukan melalui platform digital. Oleh karena itu, organisasi memerlukan suatu fondasi teknologi yang kuat yang disebut dengan infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis dapat dipahami sebagai keseluruhan teknologi yang mendukung operasional bisnis berbasis internet. Infrastruktur ini tidak hanya mencakup perangkat keras seperti server atau komputer, tetapi juga mencakup perangkat lunak, jaringan komunikasi, sistem penyimpanan data, serta aplikasi yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis secara digital. Bagi seorang manajer atau pengelola sistem informasi, pemahaman terhadap infrastruktur e-bisnis menjadi sangat penting. Hal ini bukan berarti bahwa setiap manajer harus menjadi seorang teknisi atau programmer, tetapi mereka harus memahami konsep dasar teknologi yang digunakan agar dapat mengambil keputusan strategis yang tepat. Dengan memahami infrastruktur teknologi, manajer dapat berkomunikasi dengan tim teknis secara lebih efektif serta mampu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam sistem digital organisasi. Dalam praktiknya, kegagalan dalam pengelolaan infrastruktur e-bisnis dapat menimbulkan berbagai masalah bagi perusahaan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kinerja website yang lambat. Hal ini biasanya disebabkan oleh kapasitas server yang tidak memadai atau koneksi jaringan yang kurang optimal. Jika sebuah website lambat diakses, maka pelanggan cenderung meninggalkan situs tersebut dan beralih ke kompetitor. Masalah lain yang sering terjadi adalah downtime, yaitu kondisi ketika website atau sistem tidak dapat diakses oleh pengguna. Downtime dapat terjadi karena kerusakan server, kesalahan konfigurasi sistem, atau bahkan serangan siber. Bagi perusahaan yang menjalankan bisnis secara online, downtime dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar karena pelanggan tidak dapat melakukan transaksi. Selain itu, masalah teknis seperti bug pada aplikasi web juga dapat mempengaruhi kualitas layanan kepada pelanggan. Misalnya, formulir pemesanan yang tidak berfungsi, halaman error pada website, atau data transaksi yang tidak tersimpan dengan benar. Masalah seperti ini tidak hanya mengganggu proses bisnis, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Permasalahan lainnya yang cukup penting adalah keamanan data. Dalam sistem e-bisnis, perusahaan biasanya menyimpan berbagai data penting seperti data pelanggan, data transaksi, serta informasi pembayaran. Jika sistem keamanan tidak dikelola dengan baik, maka data tersebut dapat dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola infrastruktur e-bisnis secara serius dan terencana. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki kinerja yang baik, tingkat keamanan yang tinggi, serta mampu mendukung aktivitas bisnis secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan infrastruktur e-bisnis, terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh manajemen organisasi. Pertama, apa saja risiko yang dapat terjadi jika infrastruktur e-commerce tidak dikelola dengan baik? Kedua, bagaimana organisasi harus mengatur akses internet bagi karyawan agar penggunaan teknologi tetap produktif? Ketiga, bagaimana perusahaan dapat memilih teknologi atau perangkat lunak yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnisnya? Dengan memahami berbagai aspek tersebut, organisasi dapat merancang infrastruktur teknologi
yang tidak hanya stabil, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan. Untuk memahami struktur teknologi dalam e-bisnis secara lebih sistematis, para ahli mengembangkan suatu kerangka yang dikenal sebagai model 5 lapis infrastruktur e-bisnis. Model ini menjelaskan bahwa sistem e-bisnis terdiri dari beberapa lapisan teknologi yang saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Lapisan pertama adalah lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan ini berada pada bagian paling atas dan berisi berbagai aplikasi yang digunakan langsung oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis digital. Contohnya adalah sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, sistem manajemen rantai pasok, sistem manajemen konten website, serta berbagai aplikasi analitik data. Lapisan kedua adalah lapisan perangkat lunak system atau sistem software layer. Lapisan ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan infrastruktur teknologi yang lebih rendah. Contohnya adalah web browser, perangkat lunak server, sistem operasi, serta sistem manajemen basis data atau database management system. Lapisan ketiga adalah lapisan jaringan atau transport layer. Lapisan ini mencakup teknologi jaringan yang memungkinkan pertukaran data melalui internet. Salah satu teknologi yang paling penting dalam lapisan ini adalah protokol komunikasi yang dikenal dengan TCP/IP. Protokol ini memungkinkan data dikirim dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan internet. Lapisan keempat adalah lapisan penyimpanan fisik atau storage layer. Lapisan ini mencakup media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen maupun sementara. Contohnya adalah hard disk server, sistem penyimpanan berbasis cloud, serta memori komputer seperti RAM. Lapisan kelima adalah lapisan konten dan data. Lapisan ini merupakan dasar dari seluruh sistem e-bisnis karena berisi berbagai jenis data yang digunakan dalam aktivitas bisnis digital. Data tersebut dapat berupa data pelanggan, data transaksi, konten website, serta berbagai informasi lain yang digunakan oleh aplikasi bisnis. Kelima lapisan ini saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Jika salah satu lapisan mengalami gangguan, maka seluruh sistem dapat terpengaruh. Misalnya, jika jaringan internet mengalami gangguan, maka aplikasi yang berada pada lapisan atas juga tidak dapat diakses oleh pengguna. Selain memahami struktur teknologi e-bisnis, kita juga perlu memahami bagaimana internet bekerja sebagai infrastruktur global. Internet terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung, mulai dari perangkat pengguna seperti komputer atau smartphone, jaringan lokal dalam organisasi, penyedia layanan internet atau ISP, hingga jaringan backbone yang menghubungkan berbagai negara di seluruh dunia. Ketika seorang pengguna mengakses sebuah website, permintaan tersebut akan dikirim melalui jaringan internet menuju server tempat website tersebut disimpan. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan kembali informasi yang diminta kepada pengguna. Proses komunikasi data di internet menggunakan berbagai protokol standar. Salah satu yang paling penting adalah Transmission Control Protocol atau TCP yang bertugas memecah data menjadi paket-paket kecil agar dapat dikirim melalui jaringan. Setelah sampai di tujuan, paket-paket tersebut akan disusun kembali menjadi data yang utuh. Selain itu, terdapat juga Internet Protocol atau IP yang bertugas memberikan alamat pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Dengan adanya alamat IP ini, setiap paket data dapat dikirim ke tujuan yang tepat. Protokol lain yang sering digunakan adalah HTTP atau HTTPS yang digunakan dalam komunikasi antara browser dan web server. HTTPS merupakan versi yang lebih aman karena menggunakan sistem enkripsi untuk melindungi data yang dikirim melalui internet.
Dengan memahami berbagai teknologi ini, mahasiswa sistem informasi dapat melihat bagaimana berbagai komponen teknologi bekerja bersama untuk mendukung layanan digital yang kita gunakan setiap hari. Sebagai kesimpulan, pada pertemuan ini kita telah mempelajari bahwa infrastruktur e-bisnis merupakan fondasi utama dalam menjalankan aktivitas bisnis digital. Infrastruktur ini mencakup berbagai komponen seperti aplikasi, perangkat lunak sistem, jaringan, penyimpanan data, serta konten dan data yang saling terintegrasi. Kita juga memahami bahwa teknologi internet dan berbagai protokol komunikasi memungkinkan proses pertukaran informasi secara cepat dan global. Selain itu, konsep value chain membantu kita melihat bagaimana teknologi e-bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, diharapkan mahasiswa dapat melihat bagaimana teknologi informasi berperan penting dalam mendukung keunggulan kompetitif organisasi di era digital. Demikian materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui forum diskusi di LMS, dan tidak lupa untuk melakukan presensi. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.